seksi ya guys? Enggak kan? Kenapa sih aku diomelin mulu? Ini nggak seksi kan bajuku kayak gini, diomelin mulu aku. Bagusan piyama kak. Ntar. Gak seksi itu mah, iya kan? Tapi aku ditegur. Ini aman kok, aman kan? Makasih guys, absennya lebih baik telat nikah daripada salah pasangan. Oh, nyesel seumur hidup, itu dia. Setuju aku. Kak Una apa? Karena teguran TikTok bukan, teguran orang. Diomelin katanya jangan seksi-seksi. Aku nggak seksi Perasaan segini normal nggak sih? Kayaknya segini normal nggak sih? Jangan buru-buru pahami karakter orangnya. Iya betul. Iya kan, segini normal. Lagi komal kok sama siapa? Kok kira komal sama siapa? Komal sama siapa? Sama cewek ya? Ya biarin lah. BS1-nya dong Una. Sama cewek mon dia mon. BS1 bosen anjir. Bosen saya. Yang penting istiqomah. Iya sama temennya juga level 4 doa ya udah nggak apa-apa. Temennya itu rame kok. Iya nggak apa-apa mon. Tadi aku juga chat sama Koko. Pacarnya Koko. Koko siapa? Koko siapa? Coba dulu karena nonton lanjut besok. Iya boleh. Aku juga bentar aja sih paling. Aman kak, iya mon, nggak apa-apa temen-temen itu. Koko Robet. Bukan anjir, bukan Koko Robet. Koko Robet gitu. Iya bentar, 22.30. 22.30. Save me-nya lah. Bosen anjir. Lagu baru lah. Sungguh aku sangat rindu. Aku susah banget deh pengen apalin sound ini. Susah. Karena takkan ada yang bisa menggantikanku. Dari setengah 8 kuat juga ya kak. Aku udah lama mon gak live. 2 hari aku off anjir. Jadi kayak kangen aja. Lagian sih sekali mon aku lama. Aku kan gak pernah mon live selama ini. Jarang-jarang. Bagus banget badannya. Emang kelihatan. Emang kelihatan ya. Jam 2.30. Iya ya, penting jaga kesehatan. Iya. Aku 2.30 lah paling. Kadonya gue transfer aja lah. Gue nggak pernah top up gift anjing. Aduh.
Bentar guys. Una emang benar kalau iPhone 17 warna silver sudah dicari susah. Dan kalaupun ada, harganya di markup. Dan kalaupun ada juga harus dibundling gitu. Jadi nggak bisa beli HP-nya aja. Kayak minimal kayak beli AirPods-nya atau apapun itu, pokoknya bundling gitu sistemnya. Bismillah A1, iya mon, semoga A1 mon minggu ini mon, semoga ya, semoga aja dulu, nggak ada yang tahu anjay. Warna limited ya Una, iPhone 17 warna silver. Sebenarnya itu trik marketing aja anjir. Sebenarnya trik marketing itu loh, bagus sih. iPhone tuh pinter sih dia nyari-nyari celahnya. Pinter dia cari-cari celahnya tuh pinter. Jadi dibuat seolah-olah langka gitu kan. Dibuat seolah-olah langka. Padahal sebenarnya itu salah satu dari bagian marketing. Aku pernah nonton soalnya penjelasannya di TikTok, ada yang waktu itu bikin konten soal iPhone silver. Jadi itu trik marketing aja, sebenarnya enggak. Makanya kan setiap ada yang mau tuh harganya digoreng-goreng kan, setiap ada yang nyari, terus juga disuruh bundling sama iBox-nya. Ditanyain Kak sama siapa. Jadi emang itu trik marketing iBox. Yang langka silver sih. Aku malah maunya orange mon. Makanya aku kayak gak kepikiran aku pengen war silver. Padahal di website, di marketplace gitu banyak warna silver tuh ready anjir. Tapi kenapa setiap di official store tuh langka, makanya aku bingung. Berarti kan itu bagian dari marketing kan. Iya paling banyak yang oranye. Iya, aku kemarin pas ke store itu yang ready tuh oranye sama biru. Deep blue, silvernya kosong. Jadi yowes lah. Yang penting tuh bisa dipakai gitu loh. Nggak yang warna sih nggak masalah. Mainin harga itu iya emang. Jadi keluar katanya. iPhone 17 sekarang berapa Una? Lu kira gue sales? 17 apa nih? Kalau Pro Max itu 25749. Kalau yang Pro 23749. Terus kalau 17 basics 17 juta sekian. 17 berapa lah gitu, nggak hafal gue. Sama Mas R juga. Siapa nih? Gak tahu aku. Tapi katanya nanti September apa kapan gitu ya, mau keluar yang 18. Jadi 17 bakalan turun pasti harganya. Stay di mana Kak? Aku di Cibubur. Aku bangun tidur mikirin Una. Kenapa mikirin aku? Kita kenal kah? Kok bisa kepikiran aku? Emang emas sih Kak yang bakalan turun harganya. Makasih absennya. Emas, bukannya malah katanya ada isu-isu bakalan sampai 5 juta ya. Salam sehat dari Cagu Bali, Mbak. Salam. Katanya mau raid bareng. Suka nge-gym gak Kak? Suka banget. Suka nge-gym. Saya juga mikirin kamu Kak. Loh, kenapa mikirin aku? Emas yang gak bakalan turun. Oh iya, emas kalaupun turun kayaknya gak yang signifikan banget deh. Umur berapa? Aku 25.
Halo Mas Logam, Antam Una lagi naik, Una sekarang program. Iya, Antam tuh yang lagi naik. Tapi kok aku nggak kepengen beli Antam ya? Aku sukanya perhiasan sih. Kalau beli emas tuh kenapa belum nikah Kak? Ini pertanyaan lu ngeledek ya? Iya belum ada jodohnya, berarti belum ada yang pas. Belum ada yang pas, Jo. JJ, aku takut kamu sama orang lain. Orang lain tuh siapa? Aku gak punya pacar kok. Jadi Reza Mas Gus, gak tau. Belum ada yang pas, betul. Belum ada yang pas dan cocok. Apa itu kok tiba-tiba bunyi? Sangat rindu. Oh itu ya, Reza Kathleen. Iya, aku lagi suka lagu ini anjir. Nanti lihat ya Mon, Kathleen lagi. Aku belum bikin ini J. Masih dengerin lagu-lagunya aja J. Kapan daftar ke penghulu kakak berdua? Sama siapa? Ngeledek ya? Coba aja DC baru. Tadi aku udah latihan dikit-dikit sih J. Viti kamu gitu aja. Tadi aku udah latihan dikit-dikit J. Kenapa lebih aktif live ketimbang upload konten Una? Nggak salah apa, lebih suka live aja. Kan kalau live ngobrol. Aduh malu aku, nggak pede. Aku tuh lebih pede joget langsung J, daripada joget-joget di TikTok. Lebih pede live langsung. Ada yang mantau di luar, sumpah dia lagi mantau. Sumpah dia lagi mantau. Baik. Emang dia lagi nonton gue? Yaudah, stay cool and calm. Stay cool and calm. Ingat, belahan gak boleh kelihatan. Harus ditarik nih baju nih ya, sampai ke atas nih. Gak boleh kelihatan. Kayak gitu mah gak apa-apa kali Mon. Spill kuku. Oh siapa itu? Siapa? Malah yang bawah kelihatan, kalau ditarik mendingan kelihatan yang bawah daripada kelihatan yang ini. Kalau kelihatan yang ini mati, gue diomelin, gue dicucut, gue digituin nanti. Apakah benar live TikTok menghasilkan daripada konten doang? Sebenarnya tergantung sih guys. Live TikTok itu tuh nggak tentu juga, tergantung. Oh situ siapa? Yang sama kayak itu tuh. Oh itu aku udah nggak sama itu BTW. 80 lagi bisa on cam akun keduanya. Dia tuh kenapa sih bikin akun baru Mon? Dia kenapa sih Mon bikin akun baru Mon? Merokok juga nggak Kak? Enggak, ngepot aja, pot only. Kalau ngerokok tuh bau. Oh pantes, enggak, aku udah nggak sama itu J. Dia nggak bisa naik akun. Oh kena PL. Oh pantesan.
Pasti beruntung suaminya. Beruntung lah. Aku suka goyang. Aku suka goyang-goyang soalnya. Pasti beruntung. Gacor juga. Siapa yang gacor? Spam dia, apa sih spam? Siapa sih yang spam? Ih. Good night guys, kalian nggak mau tidur nggak apa-apa loh. Gue yang nonton aja suka ini apa yang sabar nunggak anjing parah banget. Sabar nunggak anjing. Kalau lihat di depan kamera kasih kuat, apa? Aduh, aku dengerin lagu ini tuh kayak hawanya tuh pengen dipeluk gitu. IG-nya apa kak? Di bio ada. Lebih enak kaboroko sih sekali lemot. Terus saya bikin tadi lemot. Musik keramat iya kan mau? Iya kan J? Ini musiknya musik keramat ini J. Enak banget dipeluk J. Udah nggak tidur gak bisa. Selamat pagi Una, salam kenal ya, salam kenal. Pernah sama berondong nggak suka berondong. Nggak suka berondong. Gila 800. Ih ini mah nggak seberapa J. Aku pernah sampai 6.000 loh J. Aku pernah sampai 6.000 loh J nonton J. 6.500 waktu itu. Aku pun nggak paham kenapa rame. Aduh sinyalnya jelek lagi. Tidur nggak bisa King Nil. Bentar lagi. Ngelik ya? Bentar. Masih ngelik gak? Badan kakak tinggi ya? Iya, kok tahu? Kok tahu badannya tinggi? Harus 70, 173, 173 badan tinggi badannya. Gak suka lagunya jamet. Gue gak suka DJ-DJ kayak gitu, kuring. Lokasi mana Cibubur? Ini aja request apa? Tujuh menit lagi, iya man, bentar lagi aku turun. Putra, bosen aku J, lagu itu mulu.
izin follow ya, boleh dong. Udah gini aja. The weekend aja. Bosen. Spill minuman favorit, air putih. Abis ini mau ngapain? Mau sleep call Singleton tequila. Jadi mau sleep call. Gak ada yang bercanda. Halo Kauna, Bakardi, Jameson, semuanya lu sebutin. Jangan nyebut-nyebutin nama-nama itu. Nanti ke band gua anjir. Cek dia ini suka kah Don Julio? Canda Don Julio. Canda Kauna apa? Ternyata live jam segini tuh emang lebih ramai ya daripada live jam-jam biasa. Sungguh aku sangat rindu. Hai cantik. Sabtu aku mau ketemu Koko. Karena takkan ada yang bisa menggantikanmu saat ini. Apa sih tuh puisi kali? Oh itu ya, tercapai. Koko siapa tuh? Koko siapa ya? WL. Oh keren, aku bunyi apa? Kak munduran. Kenapa emang? Gimana sama kau itu? Rahasia dapur. Aku bahaya soalnya kalau nyebut-nyebut orang tuh di sini dipantau, anjir bahaya. TikTok aku ini bahaya, banyak yang diam-diam mantau. Karena takkan ada yang bisa menggantikanmu. Bun, menurutmu gimana tentang cewek yang high maintain tapi bisanya ngangkang doang tapi nggak mau usaha? Ini pembahasan yang seru ya. Cewek yang high maintain bisa cuma ngangkang tapi nggak mau usaha, ya itu udah resiko. Itu udah resiko lu. Kalau lu nyari cewek yang begitu, ya udah resiko lu. Kalau selera lu yang begitu, ya udah resiko lu. Lu terima pengeluaran dia banyak, kayak dia banyak minta ini tuh, ya udah resiko. Tapi kalau lu nggak sanggup, ya lu janganlah cari cewek-cewek yang begitu. Sekarang gini ya, cewek-cewek kayak gitu tuh pasti kebanyakan mereka itu nggak mau gratis gitu loh. Nggak mau yang gratisan, yang mau kondo gitu pasti dia nggak mau. Pertama apa? Kenapa gue bilang dia nggak mau sama mau kondo? Perawatan dia aja udah mahal, cong. Kalian tahu ya, cewek-cewek yang kayak gitu ya. Bukan aku nih, ini bukan ngomongin aku ya, ngomongin cewek-cewek itu ya. Cewek-cewek kayak gitu tuh sekali perawatan bisa 30 juta, bisa sampai ada yang bahkan sampai ratusan. Yang emang bener-bener cantik itu bener-bener bening kayak bihun, tau gak lo? Lu suka lihat kan di luaran tuh cewek-cewek yang bening itu bener-bener bening bihun, yang rambut itu kayak gelombang-gelombang, yang hidungnya mancung, dagunya tipis gitu-gitu kan. Belum lagi dia nenteng tas Hermes gitu-gitu segala macam. Hermes atau apa sih sebutannya, ya pokoknya itulah, gue nggak tahu, LV, bobo kayak gitu. Ya udah pasti dia nggak mau sama mau kondo. Lu kok deketin cewek, sesuaiin sama isi dompet, jangan maksain.
Itu dari resiko lu. Kalau lu seleranya yang begitu ya lu harus siap anjir. Lucu komennya Rian Komal. Siapa mon? Dia lagi Komal sama Rian. Itu udah resiko guys, karena apa ya, tapi LC katanya pendapatannya banyak. Emang bener nah, gue nggak tahu ya soalnya gue bukan LC, tapi pasti memang yang kayak gitu-gitu banyak duit, karena kan ya kalian paham lah ya, itu kan barter sistemnya kan, sistemnya barter. Oke, kalau begitu menurutmu gimana? Terus mereka nikah tapi cerai karena suaminya cari yang lebih cakep. Ya udah resiko si cewek juga. Sekarang gini, cewek-cewek yang sadar akan hal itu dan mau jadi simpanan, menurut aku mereka itu udah nggak pakai hati, karena dia ngeliatnya uang. Cewek-cewek gitu tuh udah ngeliat hati guys, udah nggak pakai perasaan, udah nggak pakai hati. Yang penting apa? Uang masuk. Tuh aku kasih tahu, mereka tuh nggak pakai hati. Mereka tuh yang penting tiap ini ditransfer, tiap ini dikasih jajan, tiap ini dibelanjain. Mereka tuh nggak pakai hati, jadi mereka bodoh amat pasti kalau misalkan ditinggalin. Terus dia misalkan si gadun itu cari cewek lagi, ya mereka bodoh amat. Pasti mereka juga udah punya cadangan, nggak mungkin cuma punya satu gadun. Tapi itu pilih anak masing-masing iya. Tapi ya resiko kalau main kayak gitu-gitu, gadun-gadun gitu tuh resikonya memang hidup 24 jam itu terpantau. Hidup 24 jam itu diatur. Jadi nggak bebas guys, kayak makasih absennya. Jadi kayak gini loh, misal kalian mau kemana, misalkan aku punya gadun gitu ya, terus aku mau kemana aku harus laporan. Terus misalkan jangankan mau kemana ya, even mau makan aja tuh harus lapor gitu, harus laporan guys. Terus misalkan aku mau live aja aku harus izin. Pengalaman lo, nggak pengalaman tuh, ini kan aku sialan, gue dipancing anjir. Udah istirahat ya. Enggak pengalaman enggak. Tapi ada juga gak sih sebaliknya, justru cewek yang nyari cowok yang dibayar. Ya gue nggak tahu sih, kalau gue sih nggak suka sih yang kayak pelihara laki itu, nggak suka. Berarti udah pernah? Nggak pernah. Ini kan aku ceritain orang. Aku pancing gue. Aduh, salah gue buka suara. Kan gue tuh orangnya kalau dipancing dikit oversharing gue anjing. Ya, intinya gitulah, plus minus guys. Mungkin memang plusnya kebutuhan semua dicukupin ya, kebutuhan semua dicukupin plusnya. Tapi minusnya adalah hidup jadinya tidak tenang karena penuh dengan aturan, penuh dengan larangan, penuh dengan huru-hara. Aduh, pusing pokoknya. Saya tidak mau lagi ada di posisi itu. Uang emang segalanya, betul sekali. Uang itu memang segalanya ya. Kalian tuh sebagai laki-laki ya. Ini kalau yang misalkan emang misalkan kalian seleranya cewek-cewek yang kayak gitu ya. Uang segalanya, setuju. Gak apa-apa, itu bagian episode kehidupan. Cukup dijadikan pengalaman saja. Karena saya lelah. Ngejalanin ini juga gak bahagia. Guys, tapi nih guys ya, percaya deh sama aku. Uang itu memang betul uang itu segalanya. Tapi uang gak menjamin kebahagiaan juga. Karena apa? Karena semua dicukupin betul, semua difasilitasin betul, tapi gak menjamin kebahagiaan. Karena hidup pun terkekang, mau kemana-mana pun sulit,
Kalau nggak nurut diputusin. Aduh, pusing. Itu guys, jadi plus minus. Jadi kalau kita diperbudak oleh uang unasal, betul. Makanya saya memilih untuk solo karir aja. Saya tidak butuh gadun ya. Saya memilih solo karir karena setelah setelah teman saya merasakan hal itu, teman saya cerita seperti itu, jadinya ya tidak worth it lah. Ceplosan tuh kan, dipancing sih. Pengalaman nggak pengalaman, keceplosan gue gitu guys. Enggak pengalaman, anjay, gue keceplosan. Itu teman aku, ini cerita teman aku. Ketahuan. intinya gini. Berarti temannya pengalaman, iya, teman aku itu pernah kayak gitu. Aku sih enggak. Can somebody tell me? Teman dekat, iya, teman dekat aku lah. Kalau nggak dekat nggak mungkin dia cerita kayak gitu. Berdasarkan pengalaman yang enggak, itu aku ceritain teman aku aja, enggak, tapi paham persis ya kan, teman dekat aku loh. Jadi dia cerita ya apa adanya dan aku mendengarkan. Pengalaman teman kamu, iya, teman aku, dikiranya gue lagi. Kalau cewek yang baru udahan terus dapat gantinya cepet banget, itu konsepnya gimana sih? Kadang gini guys, tapi hati mah masih di mantan. Asli mana kak, aku Jakarta. Bisa kayak iya mon. Bentar. Can somebody tell me how to get things back the way you tahu bentar. Kenapa mau ngomong apa lagi Pelampiasan bukan berarti udah dipakai dong. Waduh, kok konteksnya ke situ mulu ya? Iya kan, nggak tahu lah, itu mah urusan pribadi. Itu mah urusan masing-masing. Waduh, pancingan, iya nih. Gue tuh orangnya nggak bisa dipancing guys, sumpah. Gue tuh orangnya oversharing anjir. Makanya kadang gue goblok gitu pas selesai live gitu ya. Anjir, ngapain ya gue ngomong ini ya? Ngapain gue ngebahas ini gitu? Gue nyesel anjir. Gue oversharing anaknya anjir. No ya. Ya no ya. Do you come back to me? Emon bilang gitu. Di saat tahu di pelampiasan gimana rasanya, apakah? Ya aku mah enggak. Aku mah nggak pernah. Itu kan aku cerita dari mantanku yang jadiin orang itu pelampiasan. Sesuatu yang berbeda itu nggak baik. Betul sekali. Aku sih nggak mau lah jadi pelampiasan gitu, nggak mau aku. Lebih baik tidak. Kekurangannya kadang bisa dibisikkan. Hai Aili, kapan-kapan kita ngopi yuk di Kemang. Aku tuh suka kesana loh. Aku baru tahu ternyata kamu di dekat situ rumahnya, anjir. Ya ampun, aku sering ke situ banget. Nanti kita ketemu ya Aili. Aku nggak punya teman soalnya Aili. Tapi Yuna tahu ciri-ciri cowok kan lawan pelampiasan. Aku tuh feelingku kuat. Aku adalah perempuan yang tidak bisa dibodohi. Instingku sangatlah tajam. Aku tahu mana cowok yang aku deket Campville, anjir, deket banget. Fix sih kita harus ketemu sih, ngopi sih. Nanti aku DM kamu, aku minta wawa kamu ya.
instingnya tajam betul. Aku tuh ya, aku nggak tahu sih cewek-cewek juga kayak gini atau enggak. Bentar, mau dikit lagi. Kalau aku tipe yang kalau ada cowok yang datang nih mau kenalan, terus dia cuma mau memanfaatkan aku doang gitu ya. Paham kan maksudnya manfaatin tuh apa? Bukan manfaatin duit ya, bukan manfaatin duit, beda ya. Paham kan maksudku manfaatin apa? Aku tuh berasa, aku tuh feeling kalau aku udah tahu ada tanda-tanda itu, aku langsung cut, bye. Karena saya tidak bodoh. Apakah Una pernah menjadikan cowok pelampiasan? Pernah. Aku pernah jadiin cowok pelampiasan. Karena posisinya itu aku baru putus dan aku galau, anjir, galau banget. Ya lu bayangin aja, gue putus dari hubungan gue yang 3 tahun, anjir. Gue galau lah, kayak orang gila gue, anjir. Tiba-tiba gue kehilangan cowok gue yang 3 tahun. Tapi pun aku jadiin si cowok itu pelampiasan, tetap aja nggak bisa. Galauku tuh masih lebih kuat gitu loh daripada aku chattingan sama pelampiasanku itu. Jadi akhirnya ya bentar doang, bertahan seminggu chatan, udah gue galau lagi gitu, udah terus gitu. Pastilah kelihatan apa? Make you cry. Kelihatan apa tuh? Maybe the change. Sudah ngapain aja sama mantannya? Udah nabung. Emang Una cinta itu sama pacaran 3? Aku tuh bucin, anjir. Aku tuh bucin. Kalau udah cinta tuh bucin banget, pakai banget. Jadi nggak pernah pacaran sebentar. Kalau pacaran tuh pasti lama, 2 tahun, 3 tahun. Aku bucin. Kalau udah satu ya satu gitu. 3 tahun udah gampang itu, baru sekali 3 tahun. Iya, bucin parah gue, anjir, dulu. Parah. Kayak lu udah sama gue, lu cuma boleh sama gue gitu, ngerti nggak? Gue tuh segitunya kalau udah sayang sama orang. Sekarang sama siapa nggak ada. Jadi pengen dibucin, tapi susah untuk ngambil hatiku. Aku nggak gampang loh buat cinta, buat suka gitu. Tapi kalau akunya yang suka duluan, nah udah saat set langsung. Anggap aja tiap hari kemana-mana sama dia. Nggak bisa, tetap aja kepikirannya mantan. Waktu itu ya, ini aku kan jomblo tuh udah setahun. Aku putus 2024, udah lama. Terus caranya move on kalau mantan kita udah punya pasangan baru tuh gimana? Sebenarnya gampang loh move on itu. Stop stalking. Udah, anjir, kayak. Karena menurut aku penyebab kita tuh susah move on karena tuh masih suka stalking, anjir. Kayak kadang gatel nih, pengen lihat akunnya atau pengen lihat story Instagram atau TikTok gitu-gitu. Jadi kayak itu yang bikin susah. Tapi sebenarnya kalau benar-benar kita udah cut, kita nggak kepoin lagi IG-nya, nggak kepoin lagi kehidupannya, emang udah gampang lupa cepet. Karena kita masih kepo, jadi masih kebayang lagi, keinget lagi kan. Kalau aku pas move on itu, aku stop stalking sih. Aku sempat aku blokir dulu akun media sosialnya, Wawanya juga aku blokir. Foto-foto di galeriku hapus, sama chat aku hapus. 3 tahun nih, bayangin aja loh. 3 tahun susah, cok, nggak gampang anjing. Gue move on 6 bulan itu, bener-bener move on 6 bulan. Makanya sampai sekarang gue susah dapet pacar lagi, karena gitulah. Bener sekali, makin cari tahu makin menderita. Itu kunci. Siapa ini?